Sebuah kisah kehidupan. Di tengah gemerlapnya malam kota Medan yang tak biasa, dua pria asing Aldi, 24 tahun, dan Reno, 20 tahun, bertemu lewat pesan singkat dan percakapan yang mengalir hangat. Dari layar ponsel hingga pertemuan nyata, kisah mereka tumbuh perlahan, lembut, jujur, dan menyentuh. Sebuah malam sederhana berubah menjadi kenangan tak tergantikan, yang diam-diam mengubah hidup mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Halo sahabat cerita dunia kisah kehidupan, selamat datang di channel penuh kisah inspiratif, mengharukan dan penuh makna. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita yang terinspirasi dari cerita kehidupan yang bisa bikin kamu senyum, tertawa bahkan meneteskan air mata. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, biar kamu enggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Yuk jadi bagian dari komunitas penuh empati ini. Terperi menggerogoti jiwa yang rapuh, cinta yang hilang tinggalkan luka abadi. Namun ku percaya cinta takkan mati. Cinta satu malam di Medan. Awal pertemuan. Kota Medan malam itu tak seperti biasanya. Langit sedikit mendung, tapi tak menurunkan hujan. Hanya angin lembut menyisir jalanan kota, membelai pepohonan dan rambut orang-orang yang sedang menikmati malam. Di sebuah kamar kecil di pinggiran kota, Aldi sedang duduk santai dengan rokok sampurna di tangan kanan, menatap layar ponsel yang terang di tengah gelapnya kamar. Pesan dari seseorang bernama Reno baru saja masuk di Facebook. "Halo, kamu asli Medan juga, ya?" Aldi tersenyum kecil. Foto profil Reno menampilkan seorang pemuda tampan berseragam aviation security dengan wajah imut dan tubuh kekar. Aldi tak bisa menahan rasa penasaran. Ia membalas cepat, dan sejak saat itu, percakapan mereka terus mengalir seperti air. Obrolan-obrolan ringan berubah menjadi perbincangan mendalam. Dari hobi, musik, film, pekerjaan, hingga kenangan masa kecil yang lucu. Reno ternyata lebih muda 4 tahun dari Aldi, tapi cara bicaranya santai, dewasa, dan penuh canda yang menyenangkan. Aldi, yang selama ini sulit menemukan teman bicara yang nyambung, merasa nyaman sekali. Mereka berbicara setiap malam. Bahkan ketika Reno sedang dinas malam di bandara, ia sempatkan membalas pesan Aldi. 3 minggu berselang, Reno mengajak bertemu. Makan sate yuk, di dekat kampus USU. Tempatnya enak dan murah, tulis Reno. Aldi sempat ragu. Tapi rasa penasaran dan kerinduan akan pertemuan nyata membuatnya menyetujui. Mereka bertemu di sebuah warung sate sederhana. Reno datang dengan motor gede hitam mengkilap, memakai kaos santai dan celana jeans. Penampilannya santai, tapi tetap menunjukkan kemaskulinannya. Aldi datang dengan motor matic biasa, kemeja denim krem, dan sneakers putih. Tapi tatapan mereka ketika bertemu langsung adalah momen yang tak bisa digambarkan. Ada degup yang lebih dari sekadar pertemanan. Sate dipesan, rokok dinyalakan. Mereka duduk bersebelahan, dan berbagi cerita tanpa rasa canggung. Reno dengan memakai seragamnya, lebih banyak tertawa saat mendengar celotehan Aldi, sementara Aldi terpikat dengan gaya cuek Reno yang ternyata sangat perhatian. Setelah makan, mereka jalan-jalan ke Merdeka Walk. Kota Medan di malam hari memang punya pesonanya sendiri. Lampu-lampu jalanan, suara musik dari kafe, dan aroma kopi bercampur dengan kehangatan obrolan mereka. "Kau tahu, Di," kata Reno pelan saat mereka duduk di bangku taman, "aku jarang ngerasa senyaman ini. Aku biasanya jaga jarak sama orang. Tapi kau, entahlah. Aku kayak bisa jadi diriku sendiri." Aldi hanya tersenyum, menatap mata Reno yang memantulkan cahaya lampu taman. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Tapi diam itu justru membuat hati mereka bicara lebih banyak. Malam itu tak ingin cepat berlalu. Ketika Reno mengusulkan untuk cari penginapan buat sekadar istirahat sebelum pulang, Aldi mengangguk tanpa banyak tanya. Mereka memilih hotel kecil tapi bersih di kawasan Setiabudi. Di dalam kamar, kecanggungan mereka sempat muncul, karena ini adalah awal pertemuan mereka dalam keadaan berdua, tapi tawa Reno memecah suasana. Mereka duduk di tengah tempat tidur sambil memainkan bantal, menyalakan TV tapi tak benar-benar menontonnya.
Sambil bercengkrama, Reno mulai menceritakan kisah masa kecilnya, tentang keluarganya yang keras, dan bagaimana ia harus berpura-pura tegar di depan semua orang. Aldi mendengarkan, lalu memegang tangan Reno pelan. "Kau nggak sendirian, Ren. Aku juga pernah ngerasa harus pura-pura terus. Tapi malam ini, aku pengen kita jujur, jadi diri sendiri." Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata. Hanya pelukan hangat yang menyatukan dua jiwa yang lelah menyembunyikan diri. Tangan mereka mulai saling menyentuh, dan tanpa mereka sadar mereka saling bertatapan dan saling menempelkan kedua bibir mereka, saling melumat satu sama lain, dan tangan mereka pun menggerayangi bagian-bagian yang tidak semestinya mereka sentuh. Malam itu mereka saling menyentuh, bukan hanya tubuh, tapi juga hati dan emosi yang lama terkubur. Mereka berbagi kehangatan, pujian, dan keintiman yang tak sekadar fisik. Namun tak ada nafsu yang mendominasi. Yang ada hanya perasaan ingin dimengerti, ingin dicintai, walau mungkin hanya untuk malam itu saja. Saat fajar mulai menyingsing, mereka masih berbaring berdampingan. Reno membelai rambut Aldi perlahan. "Kalau saja dunia ini lebih adil, mungkin kita bisa terus kayak gini," bisiknya. Aldi menggenggam tangan Reno. "Mungkin dunia belum siap. Tapi kita harus kuat." Kemudian Aldi berdiri di dekat jendela dengan pandangan yang kosong menatap ke arah luar jendela, sedangkan Reno berbaring sambil menatap Aldi dengan ekspresi damai dan penuh rasa sayang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Aldi mulai merasa ada perubahan dari Reno. Reno tak lagi seaktif sebelumnya. Balasan pesannya mulai singkat. Telepon tak dijawab. Hingga suatu malam, Reno menelpon dan berkata dengan suara berat, "Maaf, Di. Aku nggak bisa lanjut kayak kemarin. Aku kerja di bandara sebagai security bandara, dan kalau ketahuan aku seorang, ya, kau tahu sendiri. Aku takut." Aldi terdiam lama. Matanya basah, tapi ia mencoba kuat. "Kau pikir aku nggak takut? Tapi aku tetap di sini, karena aku tahu perasaan itu nyata. Tapi kalau memang kau harus pergi, aku bisa terima." Mereka memutuskan untuk bertemu sekali lagi. Kali ini di Danau Siombak, tempat yang tenang dan penuh kenangan. Mereka duduk di dekat meja dengan latar belakang danau dan pemandangan gunung yang indah, sambil menikmati makanan yang mereka pesan di bawah terpaan sinar matahari pagi. Reno memegang tangan Aldi. "Aku nggak nyesal pernah kenal kamu, Di. Malam itu, kau buat aku ngerasa hidup. Aku juga, Ren. Walau cuma sebentar, aku bahagia pernah punya kamu," balas Aldi sambil tersenyum. Tak ada tangisan. Hanya tatapan penuh rasa. Mereka berpelukan erat, dengan rasa bahagia yang mendalam, sebelum akhirnya saling berpamitan tanpa janji apa-apa, kecuali satu, bahwa mereka akan tetap saling mendoakan dari jauh. Tahun-tahun berlalu. Aldi melanjutkan hidupnya sebagai kru kapal, menjelajahi banyak kota dan lautan. Ia menulis puisi tentang Reno di buku kecilnya. Sementara Reno masih berdiri gagah di bandara, menyambut penumpang dengan senyum ramah yang menyimpan rahasia. Mereka sesekali masih saling menyapa lewat pesan singkat, hanya emoji atau kiriman lagu. Cinta mereka tak pernah benar-benar mati. Hanya berubah bentuk. Dari hasrat menjadi kenangan. Dari hubungan menjadi persahabatan. Dan mungkin, di dunia lain yang lebih adil, mereka bisa berjalan berdampingan tanpa rasa takut. Tapi di dunia ini, cukup bagi mereka untuk tahu, bahwa cinta satu malam di medan itu, adalah malam yang akan mereka simpan selamanya dalam hati. Barangkali ku temukan jejak langkahmu di jalan yang pernah kita lalui berdua. Demikianlah cerita fiktif ini, tokoh dan tempat adalah karangan belaka. Semoga terhibur. Namun yang ku temukan hanyalah bayangan keangkuhanmu yang memilih pergi, meninggalkan luka, meninggalkan rindu. Semua berakhir tragis dan sunyi.
yang kelam. Kini hanya kenangan yang tersisa, menari dalam setiap langkahku. Namun yang ku temukan hanyalah bayangan, keangkuhanmu yang memilih pergi, meninggalkan luka, meninggalkan rindu. Semua berakhir tragis dan sunyi. Namun yang ku temukan hanyalah bayangan, keangkuhanmu yang memilih pergi, meninggalkan luka, meninggalkan rindu. Semua berakhir tragis dan sunyi. Bisakah kau lihat aku di sini, terjebak dalam bayang cinta yang usai. Segala yang indah kini hanya cerita yang melahirkan tangis dalam sepi. Namun yang ku temukan hanyalah